Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, hari biasa dalam Pekan Paskah yang ke-6. Bersama Sarmo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 16 ayat 23b sampai dengan ayat 28. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Saudara-saudari yang terkasih, seringkali atau pada umumnya Yesus mengajar menggunakan kiasan atau perumpamaan yang kadang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang. Orang seringkali bertanya apa yang dimaksudkan oleh Yesus melalui perumpamaannya. Yesus ingin mewartakan kabar keselamatan yang datang dari Allah melalui perutusannya ke dunia. Sebenarnya, sama seperti para murid, kita pun seringkali tidak cepat tanggap bila diberitahu atau diberi nasihat dengan menggunakan kiasan. Ada kalanya kita lebih mudah mengerti dan cepat tanggap apa maksud dan tujuannya bila mendengarkan langsung. Mengapa? Karena kita tidak biasa mendengarkan kata-kata kiasan. Saudara-saudara yang terkasih, pewartaan Yesus mengenai kasih Bapanya mengundang kontroversi bagi banyak orang. Kasih Allah kepada manusia begitu nyata dalam kehidupan konkret kita. Yang menjadi masalah adalah apakah kita setiap saat peka dan sadar akan kasih Allah. Allah mengasihi kita bukan berarti Dia akan selalu memberikan pengalaman yang menggembirakan hati kita saja, melainkan juga akan memberikan pengalaman yang menantang kita untuk berani bersaksi bahwa Yesus adalah Putra Allah. Saudara-saudari yang terkasih, bila seseorang berhadapan dengan orang yang dikasihi dan yang mengasihi, apa kira-kira yang diminta? Kira-kira dia akan meminta supaya perjumpaan ini jangan berakhir, bukan? Sebab dikasih itu sendiri adalah sebuah anugerah. Itulah yang dialami oleh para murid, sehingga mereka belum meminta apa-apa dari Yesus. Baru ketika ada jarak dan ruang, para murid meminta agar kasih-Nya tetap tinggal dan Yesus mengabulkannya dengan mengaruniakan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, dengan Roh Kudus para murid akan mengalami dikasihi oleh Allah sendiri sebagaimana Yesus alami. Kuasa Allah dalam Roh Kudus itu menggerakkan mereka untuk bersekutu dalam doa dan bertekun mewartakan Allah yang penuh kasih. Kuasa kasih itu dapat juga hadir dalam diri siapapun yang mengasihi Allah dan mencari Dia dengan penuh kerinduan. Saudara-saudara yang terkasih, kita diundang untuk meminta kuasa kasih itu, yang tidak lain Roh Kudus sendiri. Kuasa kasih itu diberikan kepada orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kuasa kasih ini tidak bisa dibeli dan ditukar dengan uang atau barang apapun. Kuasa kasih itu diberikan dengan cuma-cuma, hanya bisa dimohon dengan rendah hati dan penuh cinta. Saudara-saudari yang terkasih, dalam amanat perpisahannya yang tadi kita dengar, Yesus mengingatkan para muridnya untuk berdoa kepada Bapa dalam namanya. Ia berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku.
Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Perkataan Yesus ini tetap dihayati gereja hingga saat ini. Semua doa kepada Bapa selalu dengan pengantaraan Yesus Putranya. Dia adalah satu-satunya pengantara manusia dan Allah Bapa. Ketika kita berdoa dan memohon dengan iman, maka kita akan memperoleh apa yang kita butuhkan. Dengan demikian, sukacita melimpah akan dialami diri kita. Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Nama Yesus berarti Allah yang menyelamatkan. Maka tentu saja dengan berdoa tanpa henti kepada Bapa melalui Yesus, kita juga memohon keselamatan bagi diri kita sendiri dan bagi seluruh dunia. Kita percaya bahwa dengan pengantaraan Yesus, Bapa pasti mengabulkan semua doa karena kita mengasihi dan percaya Yesus, dan dengan demikian kita juga percaya dan mengasihi Bapa. Mari kita berdoa memohon keselamatan hidup kita dalam nama Yesus. Doa menjadi kekuatan untuk kerasulan, terutama pewartaan Injil kepada segala makhluk. Ia sendiri berjanji menyertai gerejanya hingga akhir zaman. Doa adalah kekuatan kita dalam kerasulan di tengah-tengah dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, biarlah hanya nama-Mu saja yang aku muliakan dalam pengalaman hidupku sehari-hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang segala masa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.